Bangsa asing, terutama bangsa India Selatan, serta sebagian kecil bangsa Arab, Persia, Turki, dan Portugis, juga adalah komponen pembentuk suku Aceh. Dalam konteks etnis, orang Aceh adalah orang yang berjiwa kosmopolitan, alias bisa menerima siapa saja atau suku bangsa apapun. Suku Aceh sebenarnya merupakan keturunan berbagai suku dan bangsa yang menetap di tanah Aceh. Pengikat kesatuan budaya suku Aceh terutama adalah bahasa, agama, dan adat khas Aceh. Untuk mengelompokkan etnisitas, sistem kerajaan Aceh menyusun kependudukan berdasarkan negeri asal suku bangsa tersebut. Pada tahun 1537 hingga 1565, Sultan Alaeddin Riayat Shah Al-Khohar berhasil menyatukan di bawah Panji Islam Kesultanan Aceh Darussalam. Suku Aceh pada masa pramodern hidup secara matrilokal dan komunal. Mereka tinggal di permukiman yang disebut gampong. Persekutuan dari gampong-gampong membentuk mukim. Masa keemasan budaya Aceh dimulai pada abad ke-16 seiring kejayaan Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Aceh yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat dan berkerabat dekat dengan bahasa Cham yang dipakai di Vietnam dan Kamboja. Kosakata bahasa Aceh banyak diperkaya oleh serapan dari bahasa Sanskerta dan Arab. Catatan Marco Polo pada tahun 1292 menyatakan bahwa di Aceh saat itu terdapat 8 kerajaan-kerajaan kecil di tepi pantai sepanjang ujung pulau Sumatera, dan masing-masing memiliki bahasa sendiri. Perluasan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan pantai dan penyerapan penduduk secara perlahan selama 400 tahun akhirnya membuat bahasa penduduk Banda Aceh ini menjadi dominan di pesisir Aceh. Para penutur bahasa asli lainnya kemudian juga terdesak ke pedalaman oleh para penutur berbahasa Aceh yang membuka perladangan hingga membentuk dialek bahasa Aceh dalam 2 kelompok besar, yaitu Tunong untuk dialek di dataran tinggi dan Baroh untuk dialek dataran rendah. Kemudian dialek di sebelah timur Pidi dan di selatan lebih homogen, dihubungkan dengan migrasi yang datang ke tanah Aceh. Aceh memiliki sejarah sebagai salah satu lokasi kerajaan Islam awal di Nusantara. Di Tanah Rencong pernah berdiri Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1272 hingga 1450 Masehi dan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1516 hingga 1700 Masehi yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya. Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan di Aceh. Namun pada paruh akhir abad 14 Masehi, Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15 sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka, membuat pengaruh Samudra Pasai semakin luruh. 50 tahun setelah keruntuhan Samudra Pasai, berdirilah Kesultanan Aceh Darussalam dan merupakan sebuah kerajaan Islam. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah 1507